Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 1B? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, anak-anak masih semangat semuanya. Anak-anakku, sebelum dimulai pelajaran hari ini, kita membaca doa dulu ya, supaya belajar hari ini diberikan kemudahan oleh Allah, sehingga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat. Amin. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih anak-anakku. Yel-yel kelas 1B. Baik, anak-anakku, sebelum dimulai pelajaran hari ini, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kita kemana, Vita? Oh, kita sakit. Ada suratnya? Oke. Kita doakan ya anak-anak, mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan agar bisa segera ikut belajar bersama kita kembali bermain bersama. Amin. Mari kita bacakan bersama-sama terlebih dahulu Pancasila. Sudah siap semuanya? Sudah. 1, 2, 3, Pancasila. Panca artinya lima. Sila artinya dasar. Pancasila artinya lima dasar. Satu, bintang ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anakku, pada pembelajaran tema hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 tentang benda hidup dan tak hidup. Pada kesempatan belajar hari ini, tujuan mempelajari dari materi hari ini adalah agar anak-anak kita semua supaya tahu apa sih benda hidup itu dan apa benda tidak hidup itu dan seperti apa contoh-contohnya. Nah, nanti manfaatnya mengetahui benda hidup dan tak hidup agar kita bisa mengelompokkan, oh ini adalah termasuk benda ciptaan Allah dan benda tak hidup termasuk benda ciptaan manusia. Apa ya ciri-cirinya? Hari ini kita akan belajar tentang benda hidup dan tak hidup. Anak-anak, coba kita lihat di lingkungan sekitar kita. Kira-kira yang termasuk ke dalam benda hidup itu contohnya apa ya? Ada yang bisa? Wah, semuanya sudah siap ya untuk menjawab? Oke, karena semuanya angkat tangan, Bu Guru akan menunjuk yang pertama, Mas Afla. Kira-kira yang termasuk benda hidup contohnya apa di lingkungan sekitar kita, Mas? Buku. Kuku. Cika apa? Burung. Oke, burung termasuk benda hidup ya? Mas Rizky, apa Mas Rizky? Pohon. Benar apa tidak pohon? Benar sekali. Nah, kalau Mbak Samira, apa contohnya? Benda hidup? Pohon apa? Pohon kelapa termasuk benda hidup atau bukan? Benda hidup. Oke, sekarang kalau kita melihat di sekitar kita juga ada benda yang tidak hidup. Ayo, siapa yang bisa memberikan contohnya? Ayo, Mas Angla, apa contohnya? Meja, kursi, wah banyak sekali ya. Apa? Pintu. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Mas. Baik, anak-anakku, sekarang anak-anak silakan membuka buku paket temanya di halaman pertama. Silakan dibuka dulu bukunya. Alat tulisnya juga disiapkan ya. Bawa pensil semua hari ini? Pintar. Bawa step semua? Pintar semuanya. Sudah dibuka semua halaman pertama? Oke, anak-anak, sebelum materi hari ini Bu Guru berikan lebih lanjut, anak-anak silakan untuk menyimak video yang akan ditampilkan ya. Nanti dari video ini anak-anak akan menemukan sesuatu yang menarik. Apa itu? Ternyata ini loh contohnya benda hidup, contohnya benda tak hidup. Ini loh ciri-cirinya benda hidup dan ini ciri-cirinya benda tak hidup. Apa sih manfaatnya? Nanti ada dalam video ini. Anak-anak menyimak dengan baik ya. Oke, sekarang Bu Guru tampilkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih tak semangat untuk belajar ya? Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 7 subtema 1 tentang benda hidup dan benda tak hidup. Anak-anak, jangan kemana-mana dulu ya. Simak terus. Baik, anak-anakku, setelah kita menyimak video tadi, dan sekarang Guru akan memberikan penjelasan lebih lanjut ya tentang benda hidup. Anak-anak, jadi yang dinamakan benda hidup itu adalah benda yang membutuhkan makanan. Setiap benda hidup itu membutuhkan makan. Contohnya manusia. Manusia butuh makan atau tidak? Makan. Hewan butuh makan atau tidak? Makan. Kalau tumbuhan butuh makan atau tidak? Butuh makan atau tidak? Disiram. Berarti kalau disiram itu butuh makan atau tidak? Butuh makan. Siapa yang setuju kalau tumbuhan itu perlu makanan? Angkat tangannya tinggi. Oke, bagaimana caranya tumbuhan itu bisa makan? Dengan cara apa? Disiram. Apalagi supaya bisa tumbuh besar? Dikasih pupuk. Ada lagi yang lain?
bantuan manusia. Tapi kalau benda hidup bergerak sendiri, misalkan Bu Guru kasih contoh kepada Mbak Muris. Mbak Muris ini mau direpot sama Bu Guru, bisa nggak? Ayo Muris diem, tapi nulisnya tetap ngomong. Berarti manusia itu bisa bergerak sendiri. Sama seperti tumbuhan, dari waktu masih biji ditanam hingga tumbuh besar, bisa nggak? Ayo tanaman kalau diam, bisa ya? Dia akan terus tumbuh karena dia termasuk benda hidup. Kemudian hewan itu mulai dari ayam. Tahu ayam? Ayam pertamanya berupa apa? Telur, lalu dirami oleh induknya sehingga menjadilah dia anak ayam. Dari anak ayam dirawat, butuh makan, dimandinin, dikasih minum. Kalau sakit ayamnya dikasih apa anak? Obat. Macam-macam obatnya ayam ya. Kata siapa? Iya, berarti dinosaurus itu termasuk benda hidup atau tak hidup? Kita sekali kasih tepuk tangan untuk Mas Angga dan Iwan ya. Hebat semuanya. Oke, sudah mengerti semua ya. Selanjutnya di sini benda hidup itu dapat tumbuh besar. Anak-anak, kalian tahu ketika kalian masih bayi, apa kalian langsung bisa berjalan? Apa kalian langsung lari? Tidak. Tapi kita itu masih bayi, gak bisa apa-apa. Kita dalam bentuk diam, hanya bisa menangis, seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah tumbuh besar, barulah kita bisa bicara, bisa berjalan, bisa berlari, bisa bergerak. Betul apa tidak? Nah, sama dengan tumbuhan, hewan, semuanya mengalami pertumbuhan. Nah, itulah yang dinamakan benda hidup. Yang paling penting adalah benda hidup itu ciptaan Allah, sehingga dia bisa bergerak sendiri, tumbuh besar, dan juga perlu makanan. Anak-anak kalau tumbuhan nggak dikasih makan bisa hidup kan? Tanamannya cuma ditanam, habis ditanam udah nggak dirawat, nggak dikasih siraman air, nggak dikasih pupuk, mati nggak tanamannya? Itu tandanya tanaman membutuhkan makan. Oke, bagi semuanya kasih tepuk tangan untuk Mas Abu ya. Ya. Baik, anak-anak, tadi kita sudah tahu semua ya tentang benda hidup. Sekarang kita akan mencari tahu dan Bu Guru akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa sih itu benda tak hidup. Ayo, siapa yang bisa membantu Bu Guru untuk membacakan? Angkat tangan yang tinggi, siapa yang siap membantu? Semuanya angkat tangan, siap untuk membacakan? Siap. Terima kasih anak-anak sudah ingin membantu untuk membacakan semua. 1, 2, 3. Benda hidup adalah benda mati yang tidak membutuhkan makanan, tidak dapat tumbuh dan tidak dapat berpindah tempat. Hebat semuanya, kasih tepuk tangan buat kelas 1B. Jadi anak-anak, benda tak hidup itu adalah benda mati. Seperti yang kalian baca tadi, itu betul semuanya. Anak-anak tadi menyampaikan benda hidup itu benda mati, tidak membutuhkan makanan, tidak dapat tumbuh, dan tidak dapat berpindah tempat. Nah, kira-kira menurut anak-anak, apa sih yang termasuk benda mati, tidak butuh makanan, tidak dapat tumbuh, dan tidak dapat berpindah tempat? Siapa yang bisa kasih contohnya? Oke, semuanya bisa menjawab ya. Silakan nulis apa contohnya benda tak hidup. Kursi. Ayo yang lain, siapa lagi? Laptop. Oke, kasih tepuk tangan buat yang sudah menjawab hari ini ya. Mbak Wawa mengatakan laptop ini termasuk benda tak hidup. Bu, padahal laptopnya hidup itu. Tapi kok dikatakan benda tak hidup? Ada yang bisa membantu? Iya, karena digerakin manusia, dibantu oleh mesin. Nah, coba sekarang Bu tanya, kalau dari ciri-cirinya, ini benda mati. Terus, butuh makan nggak laptop? Baik, anak-anakku, karena hari ini materinya sudah selesai, jadi guru ingin bertanya kepada anak-anak, apakah sudah paham semua yang guru sampaikan? Siapa yang sudah paham? Angkat tangan tinggi. Oke, anak-anak senang nggak kalau ada pembelajaran dengan video seperti ini? Senang ya? Oke, karena lebih mudah buat anak-anak ya. Oke, sekarang karena sudah paham semua, guru akan berikan tugas hari ini. Silakan dibuka di halaman 5 anak. Hari ini tugasnya kita berkelompok ya. Nah, untuk tugas kelompoknya sesuai nama yang sudah guru tuliskan di sini. Oke, silakan dicari teman kelompoknya. Oke, Mbak Wawa silakan berhadapan. Mas Rizky berdiri. Oke, siap ya. Bukunya ditaruh sini nggak apa-apa. Ayo, kita berdiri semuanya. Kita hari ini akan belajar kelompok ya. Kita baik anak-anakku sudah membentuk kelompok semuanya, hebat ya. Sebelum dikerjakan tugas kelompoknya, yel kelas 1B. Sekarang tugasnya adalah kalian saling bertukar pendapat dengan temannya. Mana yang termasuk benda hidup dan tak hidup? Silakan dibuka halaman 5 ya. Di sana sudah ada pilihannya. Kalian menentukan yang termasuk benda hidup dan tak hidup. Nanti hasil pekerjaannya silakan dikumpulkan kepada Bu Evi untuk dilakukan penilaian. Sudah paham dengan tugasnya? Kelompoknya siapa namanya? Samira sudah paham? Oke, kelompoknya Denmas paham? Kelompoknya Nuris paham? Hebat. Kelompok yang di sini paham? Sip, silakan dikerjakan ya, saling bertanya. Ini termasuk benda hidup atau tidak hidup ini hidup? Kenapa kok benda hidup? Iya, hidup itu manusia atau bukan? Iya. Sip. Kalau boneka kira-kira masuk benda hidup atau tak hidup? Kenapa kok tak hidup? Oke, akan dilanjutkan hasil pekerjaannya. Saling bertanya ke temennya ya. Kelompok sini, coba Bu tanya. Berbeda masuk benda hidup atau tak hidup?
Dan ini kelompoknya Safira gimana ini? Dapat bukunya titik termasuk benda hidup atau tak hidup? Oke, pintar sekali. Apa tadi ciri-cirinya benda hidup? Bisa gerak sendiri. Bebek itu ciptaannya siapa? Manusia atau Allah? Allah. Kalau apa namanya? Boneka ciptaannya siapa? Ciptaan orang. Bisa bergerak nggak ciptaan orang? Berarti. Baik anak-anakku, penugasan hari ini waktunya sudah selesai. Dan bertanya, apakah semua sudah menyelesaikan tugas kelompoknya dengan baik? Sudah? Sudah. Oke, hari ini tugasnya adalah mempresentasikan hasil penugasan hari ini diwakili oleh satu anak maju ke depan kelas setiap kelompok. Siap semuanya? Siapa yang ingin maju lebih dulu? Semuanya ingin maju lebih awal. Oke, karena ingin maju semuanya dari buku rutunnya lebih dulu, kelompok 2, kelompoknya masalah. Kasih tepuk tangan untuk masalah. Ayo masalah, silakan memperkenalkan diri dulu untuk mengerjakan jawab hasil penugasannya. Salam dulu ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahlan. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil Penugasan hari ini. penugasan hari ini. Oke, dibacakan ini hasilnya. Yang benda hidup, contohnya apa? Yang benda tak hidup. Silakan disampaikan teman-teman. Teman-teman, Yang termasuk benda hidup. dan ini termasuk benda hidup. Oke, disebutkan ada apa aja. Yang lain memperhatikan ya. Benar bebek? Betul. Yang kedua? Yang kedua apa? Udin. Udin termasuk benda hidup anak-anak? Betul apa salah? Betul. Yang ketiga? Ada ikan. Iya, betul sekali. Lanjut. Ada dayu dan ebu. Ya, bagaimana kelompok 2 jawabannya? Ada yang salah atau betul semua? Tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Hebat sekali. Sekarang benda tak hidup. Ayo disampaikan ke temannya. Benda tak hidup Benda tak contohnya. hidup contohnya ada yang bendera, Betul ya. Yang sepeda kancah, benar sepeda. Betul. Ya, lanjut. mobil, rumah, dan boneka. Dulu pintar sekali di kelompok 2. Persiapan kelompok yang lain ya. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2 lagi. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kasih tepuk tangan buat kelompok yang lain ya. Hebat semuanya. Oke. Anakku, untuk materi hari ini sudah selesai dan hasil belajar hari ini sudah guru kasih nilai semua dan nilainya hari ini bagus semuanya. Kasih tepuk tangan buat kelas 1 ya. Anak, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semuanya, Kak. Amin. Untuk materi berikutnya, silakan dibaca-baca dulu halaman 8 dan 9 ya. Tentang apa itu? Tentang benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar kita. Silakan anak-anak baca di rumah. Kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Kita baca hamdalah bersama.